Orang yang tak mau sholat bukan orang yang tidak mau menyerahkan diri dia, merendahkan diri di hadapan Allah. Ada. Ini orang sholat itu objek durhaka, sombong, semua ada di dia. Sifat-sifat jahat itu terhimpun dalam diri orang-orang yang tak sholat. Makanya azab paling besar untuk orang yang berdosa. Sehingga seluruh kebaikan sedekah sebelum emas kalau tak sholat tidak diterima. Ahlak sehebat apapun santunnya kalau dia sholat tidak laku juga di hadapan Allah, tidak bisa juga digunakan buat timbangan. Ini kan awal mayuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Reza sholat sholat nanti yang ditimbang pertama sekali, ditengok, ditimbang, diperiksa, dihisab. Sholat itu ternyata tidak sholat. Biarpun sedekah sebelum emas, biarpun akhlak sebagus apapun, tidak akan bisa manfaat di akhirat kalau sholatnya. Jadi jalan dari sholat dengan main-main masalah sangat berbahaya. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah di rumah Nabi Muhammad, di rumah, ketika Abu Hurairah dan Umar bin Khattab lagi lewat mau ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, itu harus melewati rumah Nabi. Waktu lewat di depan rumah Nabi, terdengar bunyi Nabi lagi nangis. Nabi nangis berseduh-seduh. Akhirnya saya tidak jadi melanjutkan perjalanan. Nabi itu nangis. Pasti ada hal besar dan baik. Kita tunggu dulu, mungkin Rasulullah butuh bantuan kita. Tunggu, ketok pintu dibuka oleh Siti Aisyah. Ada Siti Aisyah, Rasulullah lagi tidur. Tunggu, itu selesai. Akhirnya lihat pada dari kita. Ya Rasulullah, saya lupa. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah sampai terdengar adakah kalian membuat engkau sedih? Kata Rasulullah, wahai Umar, selesai aku sholat di masjid, aku hendak pulang di tengah jalan, Jibril mencegahku. Dan Jibril menurunkan membacakan ayat yang baru, dan ayat ini membuat aku nangis tidak henti-hentinya sampai sekarang. Ikro untuk Jibril, wahai Muhammad, ya Muhammad ikro, wahai Muhammad bacalah. Jadi Jibril kalau sudah perintah membacalah, Nabi Muhammad itu tiba-tiba bisa. Kadang-kadang Jibril bacakan dulu, kadang-kadang tidak langsung dikirim Allah ke dalam hati Nabi langsung bisa mengucapkan. Jibril hanya 5. Maka ayatnya surah Maryam 52. Faqala kami ba'dihim qawmun a'tabu sholat fattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka ditakutkan sepeninggalmu Muhammad akan ada kaummu yang meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat. Mereka menurutkan hawa nafsu mereka. Akhir ayat ini membuat Nabi nangis. Fasawfa yalqawna ghayya. Dan nanti kata Allah, kehidupan orang itu yang suka melalaikan sholat adalah su'ul khotimah, ujung hidupnya kehancuran. Tidak ada lagi kompromi. Kalau ada kompromi, Nabi tidak nangis. Kalau ada penjelasan orang yang meninggalkan sholat itu tidak berbahaya, Nabi tidak menangis. Nabi nangis. Kenapa? Tidak ada lagi kompromi. Pasti celaka. Maka setelah dibaca ayat itu, Nabi Muhammad nanya lagi sama Jibril supaya jelas, wahai Jibril, apakah benar nanti ada umatmu yang seperti itu? Kata Jibril, benar wahai Muhammad, nanti ada akan umatmu di akhir zaman. Ini yang jadi masalah. Di akhir zaman ternyata ayat ini untuk umat akhir zaman. Ini yang jadi masalah. Berarti kita minta. Berarti ada di kampung kita. Kemarin saya berceramah di Simpang Yul, berarti ada di Simpang Yul, berarti ada di Mentok, berarti ada di Bangka Barat orang ini, berarti ada di Bangka Belitung orang ini, berarti ada di Indonesia makhluk ini yang buat Nabi nangis, yang Nabi tahu dah kapan selamat mereka ya. Nah selamat ini orang yang meninggalkan sholat ini, pasal kaya kau nahuwaya.
Sampai-sampai Nabi pengen jelas, Nabi tanya tadi sama Jibril, apakah benar Jibril nanti ada yang seperti itu? Kata Jibril, benar wahai Muhammad, umatmu nanti bakal ada celaka benar dan ampun lagi Jibril. Neraka, masuk neraka dari meleset, masuk neraka pasti. Sumur khotimah pasti tidak sholat. Yang tidak sholat, sumur khotimah pasti. Tidak usah pakai setan, tidak usah dengan setan, pasti sumur khotimah kalau tidak sholat. Bahkan dari Jibril mereka lebih mengutamakan 1 dirham daripada sholat. Jadi Jibril sudah menggambarkan nanti mereka akhir zaman itu yang tidak sholat itu mengutamakan harta, ngejar harta, sibuk ngejar harta, sehingga meninggal itu. Jangan-jangan orang itu adalah bagian daripada anak-anak kita. Jangan-jangan orang itu adalah suami kita. Jangan-jangan orang itu adalah istri kita. Jangan-jangan orang itu adalah tetangga kita, kawan sekampung kita, atau orang kampung, saudara-saudara kita yang jauh. Sayangi mereka, dakwahi mereka, sampaikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Karena mereka sesuai ayat tadi dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu, tamat, dan baca keulung lagi, kita baca Yasin sampai 1000 hari itu, dan bakal bisa menyelesaikan dosa pribadi. Kalau untuk dengan kubur sebentar-sebentar bisa, tapi untuk selama-lamanya sampai di selama di akhirat, dengan kita tahlilkan keluarga kita cuma untuk dia semasa masih dalam kubur. Yasin dan tidak, Yasin itu fadilahnya meninggalkan siksa kubur, bukan melepaskan mengeluarkan orang dari neraka. Tahlil yang kita baca nolong saudara kita semasa di dalam kubur, bukan untuk seterus sampai kiamat, sampai di akhirat. Itu urusan dia sendiri. Makanya nanti di akhirat anak itu akan saling menjatuhkan, jadi menjadi gara-gara bapak. Betul-betul nanti. Saking seramnya akhirat. Makanya kalau bapak ibu berjuanglah untuk nasihatkan anak-anaknya yang belum mau sholat. Kalau sudah dinasihatkan berulang-ulang sampai ditelepon, mereka tidak juga berubah, maka paling tidak di akhirat mereka tidak bisa menyalahkan kita. Dan kalau dia masuk neraka, kau tidak sendiri, jangan bawa ayat sama. Begitu juga bini, jangan bawa lagi. Kalau lagi tidak belum sholat, tidak ajar lagi, nyalakan lagi. Saling menolong kita di dunia ini supaya yang kena di akhirat. Jadi seperti itu, jangan sampai kita menyepelekan sholat, karena sholat ini adalah tiangnya daripada keagungan Allah. Harga diri, keagungan kemuliaan Allah di situ. Ketika seseorang yang belum sholat lagi, ini sudah tercolek dari hamba-hamba yang taat. Banyak mukmin kalau kufur, itu ada hadis Nabi. Tapi di kitab Ihya Imam Ghazali pakai di sini. Banyak mukmin kalau tak sholat, ada itu hukuman Nabi. Beda mukmin dengan orang kafir, sholat kerja. Jadi kawan ini yang beragama Nasrani sholat mereka tidak disurat subuh, mereka tidak kenal sholat zuhur, mereka tidak kenal sholat asar. Kemudian saudara kita yang Hindu sholat, saudara kita yang Konghucu tidak sholat, itu bukan sholat. Sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu semua. Kalau mereka diperintah sujud-sujud model itu bukan sholat. Maka kata ulama beda muslim dengan orang kafir, yang dia sholat itu. Kita berdebat, sholat itu perkara besar, perkara penting yang membuat Nabi sampai menangis. Kenapa? Besar bahayanya dapat tolong. Kalau tidak sholat dapat tolong lagi sudah. Walaupun dia berdiri satu masjid ini, semuanya dari dia. Satu masjid ini, watakmu semuanya dari dia tidak sholat dan tolong tidak pakai. Bukan tidak ada pahalanya ditahan.
tidak bisa ditimbang di akhirat. Kenapa? Bermasalah.